Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Umat rukun Santo Yosef yang berbahagia, hari ini kita merayakan hari raya Santo Yosef Santa Maria. Gereja sedunia merayakan hari ini sebagai sebuah kesempatan untuk menghormati Santo Yusuf, wanita Santa Maria. Santo Yusuf barangkali kita kenal dalam kitab suci sebagai orang yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia telah dipilih sebenarnya oleh Allah supaya menjadi bapa dari Tuhan Yesus. Tuhan memilih Yosef, Tuhan memilih Maria. Mereka dua pada awalnya sepakat untuk hidup sebagai suami istri. Mereka sudah bertunangan dan Tuhan ingin melanjutkan pertunangan mereka itu justru dalam suasana yang lebih besar, ialah demi kepentingan seluruh umat Allah. Karena itu Tuhan kemudian memilih Maria untuk melaksanakan tugas penting melahirkan Yesus, dan Yosef dipilih untuk yang menyebabkan gereja seluruh dunia merayakan hari ini sebagai hari istimewa untuk menghormati Santo Yosef. Kita bersyukur juga karena rukun ini kemudian memilih, ketika mereka menjadi satu rukun, mereka memilih untuk mengambil Santo Yosef sebagai pelindung. Dengan demikian mereka berjanji atau sepakat bahwa mereka akan mengikuti adat Santo Yosef dalam mengelola dan hidup di tengah miskin. Itulah yang menyebabkan kita datang berdoa di sini. Semoga doa dan harapan kita ini menjadi berkenan sehingga menjadi berkat bagi rukun dalam perjalanan hidup mereka di hari-hari mendatang. Untuk itu mari kita menyiapkan hati untuk berdoa dengan menghadap Tuhan. Pertama-tama mohon pengampunan atas segala kekurangan dan kelemahan serta dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kalau yang hidup nanti ya. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akan lestari untuk selama-lamanya. Karena cucunya lestari untuk menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya
perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Baik pengantar Injil, umat bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Menurut Yohanes, menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya belum tahu pasti mengapa rukun ini akhirnya memilih Santo Yosef sebagai pelindung mereka. Apakah karena mereka cari-cari tidak ada santo lain, oke, kita pilih saja Santo Yosef. Atau memang ada sesudah pendalaman, sesudah pemeriksaan, sesudah penelitian, kemudian warga rukun ini putuskan, oke, kita pilih Yosef sebagai pelindung. Nah, kita tidak tahu nanti barangkali ketua rukun atau warga rukun bercerita tentang hal itu. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang pasti, bahwa mereka akhirnya memilih Santo Yosef sebagai pelindung rukun ini. Tentu dengan alasan yang baik, benar, dan berguna untuk perjalanan hidup mereka. Baik Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah kira-kira hal pertama yang menjadi inti perjumpaan kita malam hari ini di rukun ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk ke permenungan, hal pertama sedikit katekese. Kita ini sementara masih dalam masa prapaskah, berarti masa tobat, masa permenungan, masa teduh, masa tenang. Tetapi tiba-tiba dalam perjalanan liturgi gereja tanggal 19 itu, kemudian gereja merayakan dalam liturginya sebagai hari raya. Hari raya itu adalah sebenarnya puncak dari liturgi gereja. Hari raya itu berarti hari yang besar dalam gereja. Sehingga lalu gereja melihat hari ini diberikan kepada seluruh warga gereja sedunia untuk boleh merayakan sebagai hari raya. Dan kemudian kita barangkali bertanya, kenapa kita masih dalam masa prapaskah ini, tiba-tiba kita mau pesta-pesta ini, kita mau merayakan hari raya ini. Nah, Bapak Ibu, hari raya yang dimaksudkan oleh gereja ini ialah hari raya dalam konteks perayaan Ekaristi, doa dan penghormatan sebenarnya kepada Santo Yosef. Sehingga lalu gereja ingin menolong kita untuk datang pada satu keadaan di mana kita tetap masih dalam perjalanan masa prapaskah, tetapi kita berhenti sejenak hari ini untuk memuliakan, menghormati Santo Yosef sebagai orang penting dalam perjalanan sejarah gereja. Nah, itu hal penting untuk menjadi pemberi, katakanlah pengetahuan bagi kita. Sehingga hari ini selesai hari ini, besok kita lanjut lagi dengan perjalanan permenungan kita dalam masa prapaskah. Nanti Bapak Ibu kita akan masuk lagi pada satu hari, tanggal 25 Maret nanti. Hari ini Santo Yosef, 25 Maret itu Maria. Dan kemudian kita bertanya kenapa dua orang ini kemudian kita masih masa prapaskah, kita mesti berhenti masa prapaskah dan kita mesti merayakan hari raya untuk dua orang ini. Yusuf hari ini tanggal 19 dan nanti tanggal 25 Maria.
mengapa kita mesti merayakan itu dan kita berhenti sejenak dari perjalanan permenungan masa prapaskah kita. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan itu, barangkali kita mesti kembali ke kitab suci hari ini. Yang kita dengar dari baik bacaan pertama dari kedua Samuel maupun bacaan kedua dari surat Paulus kepada umat di Roma dan terutama bacaan Injil. Kalau Bapak Ibu membaca dengan baik atau mendengar dengan cermat 3 bacaan ini, maka sebenarnya disitulah jawaban atas pertanyaan mengapa kita masih masa prapaskah, tiba-tiba kita harus berhenti masa prapaskah dan kita mesti merayakan pesta hari raya hari ini, dan nanti tanggal 25 kita nanti mesti merayakan lagi hari raya. Nah, kenapa itu? Nah, Bapak Ibu, kita bermenung dan kita menjawab pertanyaan itu dari bacaan tiga bacaan ini. Nah, bacaan pertama yang kita dengar dari kitab 2 Samuel mengatakan hal penting ini. Daud itu dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Dan kita tahu dia adalah raja yang hebat. Dia membunuh Goliat dan kemudian menjadi raja memerintah kerajaan Israel. Raja pertama untuk orang Israel. Dan dia raja yang hebat. Walaupun kita tahu bahwa dia akhirnya jatuh dalam dosa. Tetapi yang istimewa bagi Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dia bertobat. Dan itu sebenarnya hal penting. Itu bacaan pertama dari kitab kedua Samuel. Dan kemudian kita dengar dengan baik dalam bacaan itu, Tuhan janji kepada Daud, Daud, kau merencanakan untuk membangun bait Allah, tapi kau tidak akan bangun. Saya akan pilih anakmu harus menjadi orang yang membangun bait Allah. Karena itu Tuhan menjanjikan, Tuhan memilih Salomo, anak dari Daud itu, untuk membangun bait Allah. Dan Salomo itu kerajaannya bertahan kekal sampai selama-lamanya, seperti yang kita dengar dari bacaan pertama itu. Dan ternyata itu benar, Salomo kemudian memimpin kerajaan itu dengan baik. Nah, itu bacaan pertama. Allah memilih Daud, tetapi juga Allah memilih Salomo. Dia tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah, tetapi anaknya. Padahal Daud rindu untuk membangun bait Allah. Nah, itu kisah bacaan pertama. Dalam bacaan kedua ada hal menarik untuk menjadi permenungan kita. Dalam bacaan kedua ditulis dengan baik oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma. Dia menyimpulkan Abraham itu dipilih oleh Allah untuk pergi ke satu tempat yang nanti ditunjukkan, dan Tuhan janjikan kau punya keturunan besar, kau mendapat tanah yang hebat dan luas dan kekayaan, dan dari keturunanmu akan lahir penyelamat. Nah, Abraham dengar semua janji itu, tetapi Abraham tidak pernah berkata apapun terhadap janji itu. Dia dengar, dia melaksanakan, dan Paulus bilang dalam bacaan kedua ini, dia mengatakan walaupun Abraham tidak punya kepastian untuk percaya, tetapi dia melaksanakan semua yang dikehendaki Tuhan Allah. Bapak Ibu, ini menjadi barangkali bahan permenungan baik bagi kita juga. Kita sebagai manusia kadang-kadang orang mengatakan sesuatu kepada kita, kita masih pikir-pikir, kau bilang itu benar atau tidak, kau bilang itu apakah bisa terlaksana atau tidak. Kadang-kadang kita berpikir begitu, karena memang kita manusia. Demikian juga Abraham, tetapi Abraham tidak berpikir mengenai hal itu. Paulus bilang, Abraham tidak ada jaminan untuk percaya kepada janji Tuhan bahwa itu semua terlaksana. Dia tidak ada jaminan. Tetapi Abraham bilang, kalau itu Tuhan bilang, maka saya melaksanakan tanpa pikir apapun. Karena itu Tuhan bilang, kau berangkat dari tempat tinggalmu, pergi ke tempat yang saya tunjukkan kepadamu. Abraham berangkat. Dia tidak ada kompromi, tidak ada protes, tidak ada tanya jawab. Dia langsung pergi. Nah, kenapa begitu? Karena Tuhan memilih. Nah, berikut Bapak Ibu, bacaan Injil. Bacaan Injil ini kisah yang hebat, dan ini memberikan permenungan baik bagi kita. Hal pertama untuk kita tahu ialah Maria itu dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu
yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Dan pilihan itu Tuhan Allah kepada Maria itu ketika Maria duduk di rumahnya, malaikat Gabriel kau datang. Dan malaikat Gabriel kau datang, tiba-tiba dia bilang, salam hai engkau yang dikaruniai. Tapi ibu ingat ini, salam hai engkau yang dikaruniai. Berarti apa? Berarti seluruh kepenuhan Allah itu datang kepada diri Maria. Dan salam itu malaikat bilang kepada itu. Dan Maria terkejut. Kisah Injil Lukas mengatakan begitu. Dan ketika Maria terkejut, lalu malaikat bilang, jangan takut hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus kau beri nama Yesus. Nah, Maria bilang, bagaimana mungkin barang seperti itu? Saya belum punya suami. Nah, malaikat bilang, tidak usah cemas dan takut. Itu engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan sesudah kisah itu kita dengar, sesudah malaikat itu pergi, Maria kemudian bergegas ke pegunungan. Dia pergi dari Nazaret, pergi ke pegunungan menjumpai Elizabeth, dan dia tinggal di sana 3 bulan. Maria tinggal 3 bulan di sana. Nah, sementara ada hal penting lain menjadi permenungan, ialah sebelum malaikat kau datang kepada Maria, Yosef dan Maria sudah bertunangan. Yosef dan Maria sudah bertunangan. Dan tradisi orang Yahudi, mereka yang bertunangan ialah mereka sepakat bahwa mereka dua akan menikah. Tetapi mereka dua tidak tinggal sama-sama satu rumah, biarpun resmi bertunangan. Menurut adat orang Yahudi, mereka sudah bertunangan, berarti pasti untuk menikah, tetapi tidak boleh tinggal sama-sama dalam satu rumah. Itu tradisi orang Yahudi. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang menarik untuk kita renungkan ialah ketika Maria dapat berita selesai dari malaikat, dia pergi 3 bulan tinggal dengan Elizabeth. Sementara Yosef tunangannya, dia tinggal sendiri di Nazaret tanpa ada berita. Dia pergi ke Elizabeth, dia tidak beritakan bahwa Yosef, saya sudah pergi ke Elizabeth ini, tapi saya mulai mengandungi. Tidak ada berita. Injil Lukas tidak beritakan apa-apa. Injil yang hari ini juga tidak beritakan apa-apa. Tapi itu pilihan Tuhan. Maria dipilih oleh Tuhan. Dan ketika 3 bulan selesai dan Maria kembali ke Nazaret, Injil memang tidak mengatakan. Tetapi ketika Maria kembali ke Nazaret, baru Yosef tahu bahwa Maria sudah mengandung. Dan Yosef kaget, wah, kenapa barang begini? Nah, kalau itu terjadi peristiwa itu, orang bakal keras. Orang pasti bakal keras. Dan kalau begitu Yosef bilang, kalau begitu oke, tidak usah lagi. Kita buat adat untuk tutup, dan kau selesai pulang ke rumah. Mumpung kita baru bertunangan, jadi sudah kau urus kau pun. Itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yosef tahu bahwa Maria telah mengandung, dia tidak cincong, dia tidak bicara, dia tidak marah, dia tidak protes, dia tidak berkelahi dengan siapapun. Kalau mereka bertunangan itu ada kemungkinan mereka 2-1 suka sama satu. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan lain ialah orang tua menjodohkan. Yosef, kau sudah tua-tua ini, umur besar ini, jadi kau ambil perempuan sana supaya kau punya istri. Nah, kemungkinan saja keluarga mempertunangkan mereka dua. Mereka dua sendiri suka, tapi keluarga bilang, oke, kamu dua suka, kami restui. Nah, itu kemungkinan saja. Sehingga lalu ketika mereka bertunangan dan hidup, pertunangan itu jalan, tetapi tiba-tiba kalau sudah jadi begitu, barangkali Yosef akan protes dan marah-marah sama keluarga. Tapi Injil tidak menceritakan. Barangkali memang tidak perlu diceritakan. Tetapi ada hal penting untuk menjadi permenungan kita, ialah ketika Yosef memikirkan, mempertimbangkan kesulitan yang ada, dan dia berencanakan, kalau begitu saya secara diam-diam melepas Maria supaya saya pergi, dan orang kemudian maki-maki saya dan bilang, laki-laki apa begini, terus tinggal istri begitu. Nah, saya pergi supaya meninggalkan dia, supaya barangkali orang mempersalahkan saya. Maria tidak. Nah, Injil mengatakan Yosef sebagai seorang suami yang lurus hati
dia tidak ingin mempermalukan istrinya di muka umum. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena itu dia pertimbangkan, lebih baik saya pergi meninggalkan dia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika Yosef memikirkan dan mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan kau datang lagi dan beritahukan kepada Yosef, Yosef anak Daud. Bapak Ibu kita dengar, Yosef anak Daud. Malaikat mengatakan itu untuk mengatakan Daud sudah dijanjikan dia akan punya keturunan, dari keturunan Daud itu akan lahir penyelamat. Dan ketika malaikat datang kepada Yosef ini, malaikat masih bilang lagi, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kisah kemudian mengatakan sesudah Yosef bangun dari tidur, dia melaksanakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Bapak Ibu, kita dengar kisah ini, dan kisah ini sebenarnya kisah yang sebenarnya juga mengharukan. Pertama, Tuhan memilih Maria tanpa Tuhan beritahukan, Yusuf, saya sudah pilih kau tunangan ini untuk urusan saya. Tuhan tidak bilang. Dan karena itu timbul soal. Ketika timbul soal, Tuhan juga tidak beritahukan kepada Maria, Maria, saya sudah selesaikan masalah dengan Yusuf. Tidak. Yusuf justru dijumpai secara diam-diam oleh Tuhan dalam diri malaikat, dan kemudian Yusuf melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, dalam perjumpaan Maria dengan malaikat, Maria masih ada dialog. Maria mengatakan, ya bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian malaikat jawab, ya itu urusan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menyertai kau. Nah, sesudah mengatakan begitu, Maria mengatakan kalimat berikut, aku ini hamba Tuhan. 2 kali Tuhan Maria mengatakan begitu, berkata-kata, berbicara, dan dicatat dalam Injil. Tetapi Yosef tidak ada satu kata pun. Dia tidur dalam suasana diam, dalam keadaan tenang, dalam keadaan alam bawah sadar, dan ketika dia tidur itulah malaikat datang. Sehingga lalu malaikat mengatakan, dan Yosef tidak ada dialog. Dan sesudah bangun pun dia tidak ada dialog, dia tidak tanya, Maria kenapa terjadi begini? Dia tidak tanya. Yosef juga tidak bermasalah dengan keluarganya. Kenapa kamu orang begini dan begitu? Tidak, Yosef diam tenang. Dan apa yang terjadi, dia melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Mengapa begitu? Karena Tuhan memilih. Tuhan memilih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, baik bacaan pertama kita dengar itu pilihan Tuhan, Daud. Pilihan Tuhan juga untuk Salomo. Bacaan kedua, pilihan Tuhan untuk Abraham. Dan Abraham melaksanakan tanpa protes dan tanpa bicara dan tanpa jawab atau tanpa bicara apapun. Bacaan Injil, Maria terakhir hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dan Maria melaksanakannya. Yosef pun demikian, dia bangun dari tidur dan melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, awal permenungan ini saya tadi mengatakan kita tidak tahu pasti pilihan rukun ini untuk memilih Santo Yosef menjadi pelindung mereka. Tetapi barangkali menjadi permenungan kita, Tuhan barangkali memilih mereka untuk memilih Yosef, atau Tuhan mengajak mereka, Tuhan memberikan roh dan pengetahuan, pengalaman iman kepada mereka untuk mereka memilih Santo Yosef menjadi pelindung untuk rukun ini. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, barangkali menjadi berkat bagi rukun ini untuk mereka mulai sejak hari-hari ini mulai belajar bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki banyak hal kepada kita manusia itu kadang-kadang tanpa bicara banyak. Dan Tuhan meminta dari kita juga tanpa bicara banyak. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, maka kita berjuang untuk ikut seperti apa yang dikatakan Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil, Maria ditawarkan untuk menjadi ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Yosef langsung dibilang, bangun,
dan ambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut, jangan takut. Nah, itu barangkali menjadi permenungan baik bagi kita semua, tetapi secara khusus bagi umat rukun ini ialah apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan bagi kita, kita berjuang untuk mengikutinya. Abraham dalam bacaan kedua tadi, Paulus mengatakan tidak ada sebuah kepastian juga bagi Abraham untuk percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, tetapi dia melaksanakannya. Nah, karena itu barangkali baik bagi umat rukun ini untuk mulai belajar perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu, maka kita tidak usah tanya lagi, mengapa Tuhan begini? Ya, kita siap untuk melaksanakan. Karena apa yang dikehendaki Tuhan itu selalu baik dan berguna untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita, atau Tuhan tidak pernah menipu dan membiarkan hidup kita ini menjadi susah dan penuh kesulitan. Dia selalu memberikan kepastian kepada kita. Dan karena itu Tuhan meminta dari kita juga keberanian untuk seperti Yusuf yang bangun dari tidur dan melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Maka kepada rukun ini, bangunlah dari tidur dan mulai melaksanakan apa yang kira-kira diharapkan Tuhan bagi kita. Dan kemudian umat rukun tanya, Pastor, yang Tuhan harapkan itu apa? Yang Tuhan harapkan itu yang ada dalam kehidupan umat di paroki ini. Kegiatan apa saja, kegiatan doa, kegiatan kerja, kegiatan apa saja, itu semua sebenarnya yang diharapkan Tuhan. Dan karena itu diminta kesetiaan dan kerelaan untuk bekerja dan berjuang, dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Kita berdoa supaya rukun ini tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi contoh dan teladan bagi kita yang lain, karena mereka mengikuti teladan Santo Yosef. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri menanggapi sabda Tuhan ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya akan Allah bisa diperbaiki yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah saudara-saudara terkasih, kita menyiapkan hati untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para imam dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf pelindung gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi nusa dan bangsa kami, ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah bangsa kami, agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi para karyawan-karyawati, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati berkat doa Santo Yusuf pelindungnya, agar mereka Kau lindungi dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kami, kaum beriman yang berada dalam sakratul maut,
Ya Bapa, utuslah Bapak Yusuf mendampingi saudara-saudari kami yang berada dalam sakratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk Bapak-bapak kita semua yang memiliki Bapak. Kita berdoa bagi mereka. Mohon rahmat Tuhan bagi mereka, baik yang masih hidup, juga yang sudah meninggal. Tuhan memilih mereka menjadi Bapa dari kita semua, kita masing-masing. Tuhan memilih mereka dengan segala kekurangan, kelebihan, dan kekuatannya. Mereka akhirnya menjadi Bapa dari kita masing-masing. Bapa yang tetap menolong, mendampingi kita dalam hidup dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tetapi dia tetap berjuang setia supaya kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Kita mohon rahmat berkat Tuhan untuk Bapak kita yang sudah meninggal. Semoga Tuhan menerima mereka dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa mereka. Bagi orang tua Bapak kita yang masih hidup dan masih berjuang, kita mohon semoga Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka supaya mereka tetap setia, mereka tetap berjuang dengan baik untuk memelihara keluarga, menjaga keluarga dalam perjalanan hidup keluarga dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Kita mohon semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan ketabahan bagi mereka dalam menjaga, melindungi, dan membimbing keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Santo Yusuf Kau pilih untuk menerima martabat luhur. Semoga berkat teladan ketulusan hatinya, kami pun memperoleh anugerah ketulusan hati dalam menjalankan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan perayaan kita ini dengan persembahan.
Bimbinglah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih sampai Yusuf menyayangi putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altarmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yusuf ini, pantaslah kami mengagungkan, memuliakan dan memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab dalam Dia pria benar yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Engkau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai bapa dan pengasuh Ia melindungi putra tunggalmu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar gemetar, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Semongutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang jaya dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabar saja saya sembuh.
Robot hancur. Walau
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersuka cita pada hari Raya Santo Yusuf. Kami mohon, lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita menutup perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan, kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan untuk rukun ini yang sudah merayakan hari ulang tahunnya. Semoga dengan perayaan ini mereka tumbuh berkembang kuat meneladani Santo Yosef sebagai pelindung mereka. Mari kita mengakhiri perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pulanglah. Misa kita pada malam hari ini di rukun ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, selamat malam semua. Salve. Biarpun sudah larut malam jam 9 tapi masih semangat ya. Nah, baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang memimpin kita dalam perayaan Eucharistia pada malam hari ini dalam memperingati hari Raya Santo Yusuf, pelindung dari rukun 1 dan kaum Bapak Katolik Santa Agnes Lekuan. Berikut saya ucapkan terima kasih kepada orang muda Katolik yang membawakan kita dalam misa per hari ini dengan lagu-lagu yang meriah, dan juga Bung Gret yang membawakan kita dalam musik, dan juga undangan dan umat rukun 1 yang bersama-sama dalam memeriahkan acara misa pada malam hari ini. Semoga kita semua, terutama kita umat rukun 1 dan kaum Bapak Katolik, mengikuti teladan dari Santo Yusuf. Dengan cara yang berikut, saya minta kesediaan dari Bapak Ketua Rukun 1 untuk membawakan sambutan dan ucapan terima kasih. Bapak Ketua Rukun dipersilakan. Shalom, salve. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki Tuan,
Yang terhormat Ibu Ketua Dewan, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi Dewan yang hadir. Yang terhormat Kepala HOI, Sekretaris HOI, Ketua BESO, dan perangkat HOI yang hadir. Yang terhormat Ketua-Ketua Rukun, Ketua-Ketua kelompok kategorial, dan para undangan yang tidak saya sebut satu persatu. Pada malam hari ini kita memperingati Hari Santo Yosef, pelindung rukun 1, dan juga pelindung kaum pekerja dan keluarga. Santo Yosef adalah teladan bagi kita dalam hal ketaatan, kerja keras, dan kasih sayang. Kita bisa belajar dari Santo Yosef yang bekerja keras untuk keluarga dan juga menjadi orang yang baik, yang jujur dan bertanggung jawab. Dan semoga kepribadian Santo Yosef ini menginspirasi hidup kita masing-masing menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan juga bekerja keras. Dan untuk diketahui Bapak Pastor bahwa memang saya mungkin dipilih jadi ketua rukun mungkin berjodoh dengan Santo Yosef ini karena namanya juga cocok dengan saya dan juga seorang yang bekerja keras. Yang mungkin karakternya cocok dengan saya. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Ketua Rukun. Kita masuk pada acara yang berikut, santap kasih bersama. Dari situ saya mengundang Bapak Pastor Paroki untuk memimpin kita dalam doa santap kasih bersama. Bapak Pastor dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk hidangan yang sudah disiapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh berbahagia dan bersyukur karena kami boleh bersama-sama merayakan Ekaristi, berdoa, memuji dan memuliakan Dikau dalam diri Santo Yosef yang menjadi pelindung rukun ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan berkat yang melimpah kepada rukun ini dalam perjalanan hidup mereka di hari-hari mendatang. Engkau memilih memberikan Santo Yosef kepada mereka supaya menjadi pelindung, teladan, dan penuntun untuk mereka berjuang di tengah hidup di dunia ini, di rukun mereka. Terima kasih atas berkat dan rahmat ini. Tuhan, kami sudah berdoa, semoga Ekaristi yang menjadi jaminan hidup kami ini memberikan kekuatan kepada kami semua, secara khusus umat rukun ini, untuk mereka tetap setia, berjuang dan percaya bahwa Tuhan selalu memilih mereka untuk jalan hidup, untuk mereka menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Tuhan, kami sudah merayakan Ekaristi dan berdoa, kami mau makan untuk menguatkan tubuh kami yang jasmani ini. Karena itu Tuhan, kami mohon berkatilah hidangan yang sudah tersedia ini, berkatilah mereka semua yang bekerja, berusaha dari pagi kemarin sampai hari ini dan tersedia hidangan bagi kami. Ini berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami. Lindungilah mereka yang menyiapkan ini, berikanlah mereka kesehatan lahir dan batin, kekuatan dan ketabahan, dan terutama rasa syukur atas berkat yang selalu Kau curahkan kepada mereka. Berkatilah kami semua yang akan makan, supaya kami memperoleh kekuatan jasmani untuk tetap memuji dan memuliakan Dikau dalam hidup dan pekerjaan kami. Tuhan, kami ingat akan semua orang yang bekerja, berjuang, terutama kaum Bapa, baik di rukun ini maupun di paroki ini, kaum Bapa, supaya lindungi mereka. Berikanlah kekuatan, ketabahan bagi mereka untuk mereka tetap setia, bekerja dan berjuang untuk perkembangan, pertumbuhan keluarga kami masing-masing, tetapi terutama juga untuk seluruh paroki ini. Tuhan, kami ingat akan saudara-saudari kami yang derita lapar dan susah, berikanlah mereka kekuatan dan ketabahan
hiburan dan pertolongan-Mu. Kami ingat akan mereka yang sudah meninggal, berilah mereka istirahat kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas Bapak Pastor atas memimpin kita menghormati pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Pastor, Ibu Ketua Dewan dan Kepala HOI, serta Ibu PKK, Sekretaris HOI, dan Ketua KBK, kemudian Ketua BSO dan BSA menjamakan dan jadi langsung